Oke, diperkuat secara pembuktiannya begitu ya. Saya ingin ke Mas Adi Pray. Dugaan mobilisasi suara dengan keterlibatan aparat, kira-kira gangguan tekanan politisnya itu akan seperti apa untuk bisa menghadirkan seorang Kapolda misalnya, kemudian tadi bahwa ada dugaan pra pencoblosan dengan politisasi bansos, akan seperti apa gangguan-gangguan politis ya Mas Adi? Ya, saya kira sebenarnya hampir 4 bulan ini kita sering mendengarkan satu vocabulary yang terkait dengan TSM itu yang selalu diulang-ulang. Misalnya penggunaan aparatus-aparatus kekuasaan itu. Kalaupun toh itu terjadi, problemnya ada tidak yang mau bersaksi sebagai bentuk penggiringan dan operasi untuk memenangkan salah satu paslon. Misalnya kita juga sering mendengar bahwa begitu banyak misalnya kepala-kepala desa yang dipanggil kemudian digunakan sebagai instrumen untuk memenangkan calon. Kan kita juga bertanya, ada tidak kepala desa yang pernah dalam tanda kutip dimobilisasi atau diintimidasi untuk memberikan pembuktian bahwa dia bekerja untuk memenangkan salah satu paslon dan merugikan paslon yang lain. Ataupun misalnya kita juga sedang menunggu betul bahwa PJ-PJ kepala daerah yang itu ditunjuk ya oleh Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri yang katanya juga konon dipakai sebagai alat untuk memenangkan calon tertentu dan merugikan yang lain. Ini kan variabel-variabel yang sebenarnya menurut kita sering kita dengar. Yang kita tidak pernah tahu itu apakah ada orang yang mau bersaksi untuk ini. Yang bisa melakukan ini adalah pemohon nantinya di Mahkamah Konstitusi. Kalau kita sebagai demokrasi, kelompok civil society, paling mungkin hanya mampu mengkritik dan itu harus diungkap-ungkapnya. Itulah Mbak Vera yang saya selalu mengatakan bahwa kadang seringkali bahwa mengungkapkan kecurangan itu saya kira agak rumit memang. Mengacu hasil pemilu pasca reformasi 2004 sampai yang terakhir 2019 yang lalu, ini kan hampir tiap hari kita mendengar istilah kecurangan, tapi sekali lagi tidak bisa diungkapkan dengan valid, dengan data-data yang faktual. Oleh karena itu saya termasuk yang sebenarnya punya keinginan bahwa betul ada kecurangan dan itu bisa diungkapkan. Oleh karena itu yang bisa mengungkap ini adalah tim sukses, tim pemenangan, tim relawan yang saya kira ada di 01 dan 02. Kalau meminta kita Mbak Titi untuk mengungkap, menyajikan fakta-fakta terkait dengan kecurangan nggak sulit. Karena kita bukan pemain. Hanya ada indikasi-indikasi yang bisa kita deteksi dari berbagai cerita, dari berbagai informasi yang kemudian kita tidak bisa organisir untuk sebagai bagian dari untuk mengungkap kecurangan ini. Inilah yang saya selalu mengatakan bahwa ayo dong 1 dan 3 tunjukkan ke kita, nanti kita kawal bahwa kecurangan itu betul-betul ada. Ayo dong 1 dan 3 nanti ya. Bahwa pemilu kita ini penuh dengan kecurangan. Jeda, nanti dijawab. Nanti kita jeda dulu. Nanti 01 bisa menjawab. Oke. 01 bisa menjawab sebetulnya. Ya, cipta kondisi dan pra pencoblosan itu buktinya apa yang dipunya oleh kubu 01 terlebih dengan 1000 pengacara itu. Tapi dijawab nanti saja, tetap bersama kami di Panggung Demokrasi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.